Bagi Sapa Indonesia Pagi, kita kembali memasuki segmen Sehat di Tengah Pandemi. Dan kali ini kami akan tentu saja membacakan pertanyaan yang Anda sudah kirim melalui Instagram kami di @sapaindonesia_kompastv. Dan juga Anda bisa bertanya langsung melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 5366 0500. Anda bisa bertanya seputar virus corona, COVID-19 ataupun seputar spesialisasi dari dokter yang akan kami hadirkan. Pagi ini kita hadirkan dari Dokter Ikatan Dokter Indonesia, ada Dr. Eka Ginanjar, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan kardiovaskuler. Selamat pagi, Dr. Eka. Selamat pagi, Mas Timothy. Selamat pagi, pemirsa sekalian. Salam sehat, Dok. Mas Timothy. Sehat selalu, insya Allah. Terima kasih, Dok. Kita akan langsung saja, Dok, ke pertanyaan yang sudah dikirimkan oleh pemirsa melalui Instagram. Yang pertama ini ada, coba saya lihat dulu di @a.kautsar. Pertanyaan, Dok. Kenapa ya, Dok, setelah selesai tifus, nafsu makan berkurang? Setiap mau makan bawaannya mual, ingin muntah, tapi justru tidak muntah-muntah. Nah, ini kenapa, Dokter? Ya, jadi tifus itu kan memang infeksi di saluran pencernaan ya. Jadi ususnya itu ada infeksi, dan ketika kita diberikan obat antibiotik, infeksinya mungkin saat itu sudah hilang. Tetapi luka-luka bekas tifusnya itu masih bersisa. Jadi mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk bisa betul-betul recovery. Nah, waktu recovery itu memang ya masih upset lah, masih ngambek ususnya gitu ya, masih betul-betul sembuh, sehingga masih merasakan gangguan saluran pencernaan. Dan gangguan saluran pencernaan itu yang nggak jauh-jauh dari mual, muntah, mencret kayak gitu. Ya mungkin mualnya masih ada, tapi nggak sampai muntah kan. Itu butuh waktu saja, masih makan lunak, cukup istirahat, dan mungkin sudah tidak perlu lagi antibiotik, tapi cukup istirahat, makan yang lunak, dan jaga vitalitas, itu aja. Oke, jadi lebih kepada tekstur makanannya, Dok. Ada tidak jenis makanan yang harus dihindari gitu? Ya pasti makanan yang keras, makanan yang pedas, ekstrimnya kayak asam, bersoda, atau berminyak pekat. Nah, itu harus kita hindari. Biasanya berapa lama itu, Dok? Masing-masing orang berbeda-beda ya, dan tergantung kena tifusnya itu seberapa parah gitu ya. Tapi rata-rata semingguan sampai maksimal 2 minggu itu sudah bisa kembali normal. Jadi cukup normal lah sebenarnya apa yang dialami oleh pengirim pertanyaan tadi ya? Cukup normal, tapi tetap harus diperhatikan. Jangan-jangan memang belum selesai. Nah, ini perlu diperhatikan ke dokter yang periksa. Jangan-jangan memang infeksinya masih ada, antibiotiknya kurang dan sebagainya, itu masih mungkin terjadi. Jadi saya ngomong secara general, tapi sebaiknya harus kita lihat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari @Anissa Verdina. Dok, saya punya teman saya ini bercerita kalau malam dia suka batuk dan seluruh dadanya terasa panas. Nah, teman saya memang punya alergi debu. Apakah panas itu disebabkan oleh alergi tersebut dan apakah ada obatnya? Jadi ini kalau malam aja ya. Ini juga sebenarnya tidak spesifik ya, tetapi biasanya kalau terbatuk kalau malam itu bisa disertai dikarenakan oleh alergi, betul. Jadi dingin kan, kalau malam itu suasananya dingin, terus kita tempat tidur mungkin berdebu, itu bisa terjadi. Tetapi juga ada hal yang bisa menyebabkan hal ini, yaitu GERD. Ya, GERD itu gastroesophageal reflux disease. Artinya asam lambung yang naik ke atas gitu, ke esofagus, ke saluran makan ya, ke atas mulut, sehingga mengiritasi saluran napas atas. Setelah mengiritasi, namanya iritasi, ada luka, perangsang batuk, seperti itu. Nah, saya sih lebih cenderung kemungkinan karena ini. Karena apa? Disertai rasa panas di dada. Jadi saluran pencernaan ini kan dari mulut masuk ke kerongkongan ya, di belakang jantung, dada, sampai ke lambung. Nah, asam lambung yang naik ke atas, mengiritasi, batuk. Nah, setelah batuk dia asam lambungnya itu tetap masih ada di saluran kerongkongan ini, dan itu bisa dirasakan seperti panas. Seperti panas. Ya, solusinya tidurnya agak naik ya, supaya asam lambungnya turun, dan minum air hangat. Oh, jadi kepalanya agak lebih tinggi posisi daripada badan pada saat tidur itu. Harus diminumkan air hangat. Kalau masih begitu ya tetap harus ada minum obat yang menekan produksi asam lambung. Ya, itu harus ke dokter lah. Oke, itu solusi sementara, tapi kalau terus berlanjut tadi sarannya tetap harus memeriksakan ke dokter ya, Dok.
betul. Oke, kita ke pertanyaan dari Ed Dwi King. Dokter, bolehkah seseorang yang mempunyai riwayat penyakit paru ini mendaki gunung? Bagaimana cara penanganannya? Baik, jadi penyakit parunya apa dulu ya? Kalau penyakit parunya misalnya seperti asma yang dipicu oleh dingin, ya sebaiknya sih dihindari. Kenapa? Karena di atas gunung itu kan dingin dan oksigennya kan kurang gitu ya. Takutnya terpicu asmanya di sana, kena serangan asma, obat-obatan kurang di sana berbahaya seperti itu. Tapi kalau kayak penyakit parunya misalnya pernah dulu infeksi TBC yang ringan, udah selesai, sudah sembuh, ya boleh, nggak masalah gitu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang tidak boleh, yang suasana di atas gunung itu menyebabkan tidak begitu baik untuk orang-orang yang pernah atau mengalami penyakit paru. Karena tadi suasana dingin, kedua oksigen tipis kan, yang ketiga capek, yang naik gunung itu capek. Nah, ini 3 hal ini bisa menyebabkan penyakit paru tertentu kambuh. Yang simpel sebut asma. Nah itu bisa jadi kambuh. Nah masalahnya di atas gunung tadi saya sudah sebutkan, pertolongannya itu kan susah ya, naik helikopter atau turun ke bawah kan butuh waktu segala macam. Nah itu kayaknya nggak, menghindari hal yang tidak diinginkan sebaiknya tidak. Atau kalau memang mau naik gunung juga, konsultasikanlah ke dokter yang tahu penyakitnya secara detail. Karena ini saya cuma bisa bicara sekali lagi general, tidak bisa spesifik untuk sakit tertentu. Oke, kalau memang tidak pernah punya riwayat begitu dok, penyakit ataupun gangguan paru atau infeksi paru begitu, tapi pada saat ya mungkin pertama kali gitu mendaki gunung lalu merasa kesulitan bernafas, apakah itu pertanda memang ada gangguan pada paru kah atau wajar saja, dan bagaimana tuh dok untuk mengatasinya? Karena tadi seperti kata dokter agak susah kalau kita mau mendapatkan pertolongan pertama di atas gunung. Betul. Jadi gini, naik gunung itu kan ada 2 hal yang perlu diperhatikan. Dia menanjak, artinya apa? Butuh kekuatan, kemampuan fisik untuk bisa melakukan aktivitas tersebut. Nah ini aktivitas menanjak ini tidak hanya paru ya, jantung juga butuh, fisik yang lain juga butuh. Orang muda sih secara umum oke gitu ya, orang muda secara umum oke. Tapi kalau sudah berumur ya harus diperhatikan seperti jantungnya, darah tinggi dan segala macam, karena membutuhkan fisik yang kuat untuk bisa naik ke atas, itu nomor 1. Yang kedua tadi kondisi udara dan oksigen yang tipis. Nah ini juga harus diperhatikan oleh kita semua. Nah bagi kita naik ke atas dan ternyata kok capek, lelah, kita melihat apakah ada masalah dengan jantung atau kita sebelumnya punya masalah di paru-paru dan sebagainya. Nah itu jangan dipaksa. Intinya kalau pertama kali jangan dipaksa. Dan saya sarankan untuk orang yang mau pertama kali naik gunung, terutama yang sudah berusia lanjut, sebaiknya dites dulu. Nah tesnya itu ya di rumah ya, coba jogging 5 kilo gitu ya. Ya kita kira kalau memang 5 kilo nggak ada masalah, terus coba nanjak, insya Allah nggak masalah. Oke, tapi mengukur di udara dingin. Mengukur sendiri juga begitu ya dok, jangan dipaksa, begitu ya. Jangan pernah dipaksa. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya dari Echa Rizak. Pagi dokter, saya mengalami panas atau nyeri ulu hati, sesak, pusing, mulut pahit dan asam dan badan lemas. Nah, apakah itu termasuk golongan MAH atau asam lambung dok? Ya, jadi MAH itu sama asam lambung itu kan bahasa Belanda ya. Intinya sih sama lah, sakit yang disebabkan oleh produksi asam lambung. Jadi ada gejala-gejalanya tadi, pertanyaan pertama ya tadi kurang lebih seperti itu. Jadi perut itu kan, lambung itu kan memang memproduksi asam lambung. Tujuannya asam lambung diproduksi itu untuk mengolah makanan dan membunuh kuman. Itu memang fisiologis. Tetapi pada kondisi-kondisi tertentu, pada orang-orang tertentu karena pemicunya, karena pola makannya dan segala macam, produksi asam lambung ini berlebihan. Itu satu. Ketika produksi asam lambung ini berlebihan, lama-kelamaan, apalagi ditambah ada kuman, ya ada satu kuman yang mampu bertahan di situ namanya Helicobacter pylori, itu bikin luka, atau ada obat-obatan tertentu yang bikin luka. Nah luka tambah asam lambung, bayangkan Pak, ada luka kena cuka, nah itu kan perih. Nah kurang lebih seperti itu. Nah ada juga yang berkaitan dengan katup di atas, yang tadi saya bilang GERD itu. Jadi asam lambungnya naik ke kerongkongan. Nah ini
bentuk-bentuk dari sakit mah itu macam-macam ya, dari mulai tadi GERD sampai kepada luka ulkus ya, luka asam lambung atau cuma produksi asam lambung yang berlebihan. Nah ini semua dipengaruhi oleh pola makan, stres juga bisa dipengaruhi oleh obat-obatan atau makanan yang kita konsumsi. Makanan yang kita konsumsi itu banyak yang kaitannya dengan pedas ya. Tadi rasa asam yang ekstrim, soda ini segala bentuk soda ya, makanan yang ada karbonasi ya, lalu kopi. Nah kopi ini juga bisa memicu terjadinya asam lambung yang berlebihan produksinya. Oke. Kembali lagi memang harus mengukur diri seberapa banyak kita mengkonsumsi yang tadi yang kita konsumsi itu ya. Mungkin dihindari sama sekali juga tidak perlu begitu ya dok ya, tapi benar-benar mengukur juga gitu. Tergantung. Ada satu titik yang memang harus dihindari sama sekali gitu ya, tapi ada yang tidak. Yang penting kita jaga. Kita yang tahu diri kita sendiri. Oke, baik. Dokter, kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar, nanti kita akan mulai menerima telepon dari pemirsa. Kalau Anda mau bertanya seputar corona, seputar COVID-19, ataupun seputar mungkin kondisi yang Anda alami, mumpung ada Dr. Eka Ginanjar yang bersama kita, dokter spesialis penyakit dalam, yang akan bisa menjawab pertanyaan Anda berdasarkan keterangan yang Anda berikan. Kita akan jawab telepon usai jeda berikut ini. Anda bisa menghubungi di 021 5366 0500.